Untuk pengertian teori dari model Nightingale ini, yaitu model konsep Florence Nightingale ini memposisikan bagaimana lingkungan sebagai fokus dalam asuhan keperawatan. Nah, perawat di sini tidak perlu memahami seluruh proses penyakit untuk membedakan profesi keperawatan dan kedokteran. Nah, diartikan keperawatan merupakan upaya mengoptimalkan lingkungan akar individu sehat. Dari inti konsep Florence Nightingale ini yaitu pasien dipandang dalam konteks lingkungan secara keseluruhan, terdiri dari lingkungan fisik, lingkungan psikologis, dan lingkungan sosial. Oke, next. Selanjutnya ada komponen teori lingkungan Nightingale, yaitu konsep Nightingale tentang lingkungan menekankan bahwa keperawatan itu untuk membantu alam dalam penyembuhan pasien. Jika ada di dalam dunia pasien yang dikecualikan dari definisinya mengenai lingkungan, nasihatnya untuk perawat, baik menyediakan perawatan di rumah atau perawat terlatih di rumah sakit adalah untuk menciptakan dan mempertahankan lingkungan terapeutik yang akan meningkatkan kenyamanan dan pemulihan pasien. Lalu di sini ada 5 komponen pokok lingkungan sehat menurut Florence Nightingale, yaitu yang pertama peredaran hawa baik, yaitu suatu keadaan di mana suhu berada dalam keadaan normal. Yang kedua, cahaya yang memadai, yaitu cukup dalam pemenuhan kesehatan pasien. Yang ketiga, kehangatan yang cukup itu diperlukan untuk proses pemulihan. Yang keempat, pengendalian kebisingan, suatu cara agar pasien merasa nyaman dan tidak terganggu oleh kebisingan. Lalu yang kelima, pengendalian effluvia, bau yang berbahaya, yaitu menjauhkan pasien dari bau yang menyebabkan gangguan dalam kesehatan selanjutnya. Selanjutnya ada konsep teori yang pertama ada lingkungan fisik, physical environment, yang merupakan itu lingkungan dasar atau alami yang berhubungan dengan ventilasi dan udara. Faktor ini mempunyai efek terhadap lingkungan fisik yang bersih yang selalu akan mempengaruhi pasien dimanapun dia berada. Di dalam ruangan harus bebas kayak dari debu, asap, dan bau-bauan. Kemudian lingkungan psikologi, Florence Nightingale melihat bahwa kondisi lingkungan yang negatif dapat menyebabkan stres fisik dan berpengaruh buruk terhadap emosi pasien. Oleh karena itu, ditekankan kepada pasien untuk menjaga rangsangan fisiknya. Next. Yang ketiga, lingkungan sosial. Pengamatan dari lingkungan sosial ini terutama hubungan spesifik khusus, kumpulan data-data yang spesifik dihubungkan dengan keadaan penyakit, itu penting untuk pencegahan penyakit. Dengan demikian, setiap perawat itu harus menggunakan kemampuan observasi, pengamatan dalam hubungan dengan kasus-kasus secara spesifik, lebih sekedar data-data yang ditunjukkan pada pasien pada umumnya. Ya, selanjutnya ada hubungan teori Florence Nightingale dengan konsep keperawatan, yaitu ada 4. Yang pertama, individu atau manusia. Pada individu atau manusia ini memiliki kemampuan besar untuk perbaikan kondisinya dalam menghadapi penyakit. Selanjutnya pada keperawatan ini bertujuan membawa atau mengantar individu pada kondisi terbaik untuk dapat melakukan kegiatan melalui upaya dasar untuk mempengaruhi lingkungan. Pada sehat sakit, pada teori Nightingale ini berfokus pada perbaikan untuk sehat. Kemudian pada masyarakat lingkungan ini melibatkan kondisi eksternal yang mempengaruhi kehidupan dan perkembangan individu, fokus pada ventilasi udara, bau, suara, dan cahaya. Next. Ya, eh, lalu hubungan teori Florence Nightingale dengan proses keperawatan. Yang pertama itu ada pengkajian atau pengumpulan data. Nah, di sini tuh data yang dimaksud adalah data pengkajian Nightingale lebih menitik atau beratkan pada kondisi lingkungan, yaitu eh, lingkungan fisik, psikologis, dan sosial. Lalu ada analisa data. Nah, di analisa data ini data dikelompokkan berdasarkan
yaitu lingkungan fisik, sosial, psikologis yang berkaitan dengan kondisi klien yang berhubungan dengan lingkungan keseluruhan. Lalu yang terakhir itu ada masalah difokuskan pada hubungan individu dengan lingkungan. Ya, contohnya itu misalnya yang pertama kurangnya informasi tentang kebersihan lingkungan. Lalu yang kedua ventilasi merupakan indikasi yang berhubungan dengan komponen lingkungan yang menjadi sumber penyakit dan dapat juga sebagai sumber pemulihan penyakit. Lalu pembuangan sampah, ada pencemaran lingkungan, yang terakhir yang terakhir adalah komunikasi sosial dan lain-lain. Next. Ya, lalu yang keempat ada diagnosa keperawatan. Dalam masalah klien yang berhubungan dengan lingkungan, antara lain ada faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap efektivitas asuhan. Lalu yang kedua penyesuaian terhadap lingkungan dan pengaruh stresor lingkungan terhadap efektivitas asuhan. Yang kelima ada implementasi. Upaya dasar dapat merubah atau mempengaruhi lingkungan yang memungkinkan terciptanya kondisi lingkungan yang baik yang mempengaruhi kehidupan, pertumbuhan, dan perkembangan individu. Florence Nightingale memfokuskan beberapa komponen dalam merawat pasien yang diterapkan dalam keperawatan saat ini. Dalam hal ini, ventilasi menjadi pokok utama dalam menentukan penyembuhan pasien. Next. Dalam implementasi sini ada 5 komponen. Yang pertama ada udara segar. Florence berkeyakinan bahwa ketersediaan udara segar secara terus-menerus merupakan prinsip utama dalam perawatan. Oleh sebab itu, setiap perawat harus menjaga udara yang harus dihirup oleh klien tetap bersih, sebersih udara luar tanpa harus membuatnya kedinginan. Lalu ada air bersih. Ketersediaan air bersih sangat diperlukan dalam pemulihan suatu penyakit pada pasien. Oleh karena itu, perawat harus berusaha dengan baik agar air tetap terjaga kebersihannya. Selanjutnya, saluran pembuangan yang efisien. Dalam hal ini, perawat harus mengetahui semua saluran pengeluaran dan keadaan normalnya, jarak waktu pengeluaran, dan frekuensi pengeluaran sehingga terpenuhinya kebutuhan pasien secara efisien. Lalu ada kebersihan. Kebersihan merupakan hal yang terpenting dalam merawat pasien. Perawat memerlukan kebersihan yang optimal agar mempercepat proses penyembuhan. Fokus perawatan klien menurut Nightingale adalah pada kebersihan. Ia berpendapat kondisi kesehatan klien sangat dipengaruhi oleh tingkat kebersihan, baik kebersihan klien, perawat, maupun lingkungan. Lalu yang terakhir ada cahaya matahari. Komponen lain yang tidak kalah penting dalam perawatan klien adalah cahaya matahari ini. Nightingale yakin sinar matahari dapat memberikan manfaat yang besar bagi kesehatan klien. Karenanya, perawat juga perlu membawa klien berjalan-jalan keluar atau berjemur untuk merasakan sinar matahari selama tidak terdapat kontraindikasi atau suatu hal yang tidak boleh dilakukan. Selain kelima komponen lingkungan yang tadi sudah dijelaskan, seorang perawat juga harus memperhatikan kehangatan, ketenangan, dan makanan klien. Lalu yang terakhir ada evaluasi, mengobservasi dampak perubahan lingkungan terhadap kesehatan individu. Next. Ya, selanjutnya ada penerapan teori dalam keperawatan komunitas. Eh, Penerapan dalam keperawatan komunitas ini di mana kita harus memperbaiki atau meningkatkan kualitas kesehatan suatu kelompok lingkungan dan masyarakat dalam suatu daerah. Bisa di next. Next slide. Ya, tadi kan sudah dijelaskan oleh Galuh sebelumnya ya bahwa komponennya itu ada seperti udara, air, dan lainnya. Nah, ini ada contoh kegiatan penerapan teori. Yang pertama itu bisa membentuk sebuah proyek atau workshop penanaman tanaman penghasil oksigen di setiap rumah. Jadi setiap kegiatan tanpa kendaraan berpolusi dan penggunaan sepeda di setiap hari Minggu. Lalu ada juga penyuluhan mengenai air bersih, mulai dari tandanya, bahaya mengonsumsi air kotor, penanganannya, dan bagaimana cara mendapatkannya. Ada contoh selanjutnya itu seperti penyuluhan ke rumah atau kepada komunitas kepala bisa cerdik dalam mengetahui saluran pembuangan yang efisien. Lalu yang terakhir, contohnya itu memberi penjelasan mengenai PHBS. Ya, cukup dari kelompok, kembali ke moderator.
Ya baik, kepada teman-teman yang ingin bertanya kepada kelompok, bisa raise hand terlebih dahulu. Kepada Rizky Hairul Nisa, boleh di-unmute. Baik, terima kasih Maud atas kesempatannya. Saya Rizky Hairul Nisa, perwakilan dari kelompok 2. Izin bertanya, tadi kan dalam teori rectangle itu terdapat komponen lingkungan yang meliputi udara, cahaya, air, dan juga suara. Nah, yang ingin saya tanyakan itu, kenapa komponen tersebut dapat mempengaruhi suatu kesehatan? Ya baik, terima kasih Rizky Hairul Nisa. Eh, Selanjutnya kepada Farda Damayanti dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya pada izin bertanya. Tadi pada konsep teori ya, itu dalam slide PPT lingkungan psikologis, itu maksud dari rangsangan fisik dalam mencegah stres fisik itu gimana? Terima kasih. Ya baik, terima kasih Farda Damayanti. Untuk pertanyaan disimpan terlebih dahulu. Selanjutnya dilanjut dengan kelompok 2, boleh di-share screen. Ya baik, untuk kelompok 2 membawa materinya adalah konsep Orem Self-Care Model. Bisa di next. Ya, untuk nama kelompoknya di sini ada Fadilatul Islamiyah, Fitri Alia Nabila, Ibtisama Saputri Tasmin, Najwa Afifa, Rizky Hairun Nisa, Sania Hasana, dan Vanessa Amalia. Ya, selanjutnya saya serahkan kepada kelompok. Baik, untuk yang slide pertama itu menjelaskan tentang definisi dari teori dan model konseptual. Di sini teori merupakan hubungan beberapa konsep atau suatu kerangka konsep yang membentuk sebuah pola yang nyata atau pernyataan yang menjelaskan suatu proses, peristiwa, atau kejadian yang didasari fakta-fakta yang telah diobservasi tetapi kurang absolut atau bukti secara langsung. Kemudian di sini ada teori keperawatan adalah sebagai usaha untuk menguraikan dan menjelaskan berbagai fenomena dalam keperawatan. Lalu model konseptual ini merupakan suatu kerangka kerja konseptual sistem atau skema yang menerangkan tentang serangkaian ide global tentang keterlibatan individu, kelompok, situasi, atau kejadian terhadap suatu ilmu dan pengembangannya. Selanjutnya, di sini ada mengenai riwayat hidup Orange. Nah, nama sendiri Dorothy Orem lahir di Baltimore, Maryland tahun 1914. Pendidikan itu di 1930 memperoleh diploma keperawatan dari Providence Hospital School of Nursing di Washington, D.C. Tahun 1939 menyelesaikan gelar Bachelor of Science in Nursing dan 1945 gelar Master of Science in Nursing, keduanya dari Catholic University of America di Washington DC. Selanjutnya, Baik, selanjutnya ada konsep self-care Dorothea Orem. Yang pertama itu ada self-care sendiri. Nah, untuk memahami teori self-care sangat penting terlebih dahulu untuk memahami konsep tentang self-care agency, basic condition factor, dan kebutuhan self-care terapeutik. Nah, di sini self-care itu adalah performance atau praktek kegiatan individu untuk berinisiatif dan membentuk perilaku mereka dalam memelihara kehidupan, kesehatan, dan kesejahteraan.
Nah, jika self-care dibentuk dengan efektif, maka hal tersebut akan membantu dalam membentuk integritas struktur dan fungsi manusia. Dan hal itu tuh erat kaitannya dengan perkembangan manusia. Lalu selanjutnya ada self-care agency. Self-care agency itu adalah kemampuan manusia atau kekuatan untuk melakukan self-care. Nah, kemampuan individu untuk melakukan self-care dipengaruhi oleh basic condition factor seperti umur, jenis kelamin, status perkembangan, status kesehatan, orientasi sosial budaya, sistem perawatan kesehatan, sistem keluarga, pola kehidupan, dan juga lingkungan serta ketersediaan sumber. Lalu ada kebutuhan self-care terapeutik, itu adalah merupakan totalitas dari tindakan self-care yang inisiatif dan dibentuk untuk memenuhi kebutuhan self-care dengan menggunakan metode yang valid dan berhubungan dengan tindakan yang akan dilakukan. Boleh next slide. Jadi dalam teori keperawatan ini diberikan jika seorang dewasa atau pada kasus ketergantungan tidak mampu atau terbatas dalam melakukan self-care secara efektif. Nah, Orem mengidentifikasi 5 metode yang dapat digunakan dalam membantu self-care. Yang pertama itu tindakan untuk atau dilakukan untuk orang lain. Dan yang kedua, memberikan petunjuk dan pengarahan. Yang ketiga, memberikan dukungan fisik dan psikologis. Yang keempat, memberikan dan memelihara lingkungan yang mendukung pengembangan personal. Dan yang terakhir itu ada pendidikan. Nah, pendidikan di sini itu perawat dapat membantu individu dengan menggunakan beberapa ataupun semua metode dalam memenuhi self-care pada individu atau kelompok. Boleh next slide. Ya, di sini selanjutnya Orem mengidentifikasikan 5 area aktivitas keperawatan. Itu yang pertama, masuk ke dalam dan memelihara hubungan perawat klien dengan individu, keluarga, kelompok, sampai pasien dapat melegitimasi atau dapat menerima perencanaan keperawatan. Yang kedua, menentukan jika dan bagaimana pasien dapat dibantu melalui keperawatan. Yang ketiga, perawat bertanggung jawab terhadap permintaan pasien, keinginan, dan kebutuhan untuk kontak dan dibantu oleh perawat. Yang keempat, perawat menjelaskan, memberikan, dan melindungi klien secara langsung dalam bentuk keperawatan. Dan yang kelima, perawat mengkoordinasikan dan mengintegrasi keperawatan dengan kehidupan sehari-hari atau perawatan kesehatan lain yang dibutuhkan dan menyediakan pelayanan sosial dan edukasional yang dibutuhkan atau yang akan diterima oleh klien. Selanjutnya. Di sini teori yang ketiga yaitu teori nursing system. Nursing system ini didesain sendiri oleh perawat yang didasarkan pada kebutuhan self-care dan kemampuan pasien untuk melakukan self-care. Di sini Orem mengidentifikasi 3 klasifikasi nursing system, yaitu klasifikasi yang pertama, wholly compensatory system, yaitu situasi di mana individu tidak dapat melakukan tindakan self-care dan menerima self-care secara langsung, serta ambulasinya ini harus dikontrol dan pergerakannya dimanipulatif atau adanya alasan-alasan medis tertentu. Ada 3 kondisi yang termasuk dalam kategori ini, yaitu yang pertama, pasien yang tidak dapat melakukan tindakan self-care, misalnya pasien-pasien yang koma. Yang kedua, yaitu pasien yang dapat membuat keputusan, observasi, atau pilihan tentang self-care, tetapi tidak dapat melakukan ambulasi dan pergerakannya dimanipulatif. Dan yang ketiga, pasien yang tidak mampu membuat keputusan yang tepat tentang self-care. Selanjutnya, klasifikasi yang kedua yaitu ada klasifikasi partly compensatory nursing system, yaitu situasi di mana antara perawat dengan klien melakukan perawatan atau tindakan lain, dan perawat atau pasien mempunyai peran yang cukup besar untuk mengukur kemampuan melakukan self-care. Dan klasifikasi yang ketiga yaitu supportive educative system. Pada sistem ini, pasien dapat membentuk atau dapat belajar membentuk internal atau eksternal self-care, namun tidak dapat melakukannya tanpa bantuan oleh perawat. Hal ini juga dikenal dengan supportive developmental system. Lanjutnya. Selanjutnya di sini ada 3 kategori self-care. Model OREM ini menyebutkan ada beberapa kebutuhan self-care yang disebutkan. Yang pertama itu ada universal self-care requirements. Jadi keperluan self-care universal
dan ada pada manusia dan berkaitan dengan fungsi kemanusiaan dan proses kehidupan. Biasanya mengacu pada kebutuhan dasar manusia. Universal requisite yang dimaksud ini adalah pemeliharaan kecukupan intake udara, intake cairan, terus kecukupan makanan, keseimbangan antara aktivitas dan istirahat, terus ada mencegah ancaman kehidupan manusia, fungsi kemanusiaan, dan kesejahteraan manusia. Terus ada persediaan asuhan yang berkaitan dengan proses-proses eliminasi dan meningkatkan fungsi human function dan perkembangan ke dalam kelompok sosial sesuai dengan potensi seseorang, keterbatasan seseorang, dan keinginan seseorang untuk menjadi normal. Nah, yang kedua ini ada developmental self-care research. Jadi terjadi berhubungan dengan tingkat perkembangan individu dan lingkungan di mana tempat mereka tinggal yang berkaitan dengan perubahan hidup seseorang atau tingkat siklus kehidupan. Nah, yang ketiga ini ada health division self-care research. Jadi di sini tuh timbul karena ada kesehatan yang tidak sehat dan merupakan kebutuhan-kebutuhan yang menjadi nyata karena sakit atau ketidakmampuan yang menginginkan perubahan dalam perilaku self-care. Boleh dijelaskan? Ya, boleh tolong di next slide. Nah, di sini ada keyakinan dan nilai-nilai. Jadi keyakinan menurut Ahrens ini tentang 4 konsep utama keperawatan itu yang pertama ada klien, individu atau kelompok yang tidak mampu secara terus-menerus mempertahankan self-care atau untuk hidup dan sehat, pemulihan dari sakit atau trauma, atau coping dan efeknya. Nah, yang kedua ini adalah sehat. Sehat ini adalah kemampuan individu atau kelompok memenuhi tuntutan self-care yang berperan untuk mempertahankan dan meningkatkan integritas struktural, fungsi, dan perkembangan. Nah, yang ketiga ini adalah lingkungan. Lingkungan ini adalah tatanan di mana klien tidak dapat memenuhi kebutuhan keperluan self-care dan perawat termasuk di dalamnya, tetapi tidak spesifik. Nah, yang keempat ini adalah keperawatan. Jadi, ya, keperawatan ini layanan yang dengan sengaja dipilih atau kegiatan yang dilakukan untuk membantu individu, keluarga, dan kelompok masyarakat dalam mempertahankan self-care yang mencakup integritas struktural, fungsi, dan perkembangan. Boleh di next slide. Ya, selanjutnya ada penerapan teori orang self-care model dalam lingkungan keperawatan komunitas. Nah, yang pertama, membahas tujuan keperawatan pada model OREMS yang diterapkan ke dalam praktik keperawatan keluarga atau komunitas. Yang pertama, itu adalah menolong klien dalam hal ini keluarga untuk keperawatan mandiri secara terapeutik. Yang kedua, menolong klien bergerak ke arah tindakan-tindakan asuhan mandiri. Lalu yang ketiga ada membantu anggota keluarga untuk merawat anggota keluarganya yang mengalami gangguan secara kompeten. Selanjutnya, fokus asuhan keperawatan pada model ORM ini yang diterapkan pada praktik keperawatan keluarga atau komunitas itu pertama ada aspek interpersonal, yaitu bagaimana hubungan di dalam keluarga. Lalu kedua ada aspek sosial, bagaimana hubungan keluarga dengan masyarakat sekitarnya. Yang ketiga aspek prosedural, yaitu melatih keterampilan dasar keluarga sehingga keluarga ini mampu mengantisipasi perubahan yang terjadi. Dan yang keempat ada aspek teknis, yaitu mengajarkan kepada keluarga tentang teknik dasar
yang dilakukan di rumah. Misalnya melakukan tindakan kompres secara benar itu di rumah seperti apa gitu. Selanjutnya, nah, model konseptual self-care oleh Durkheim ini berfokus pada kemampuan seseorang atau keluarga untuk dapat merawat dirinya secara mandiri sehingga tercapai kemampuan untuk mempertahankan kesehatan dan kesejahteraannya. Teori ini juga merupakan suatu landasan bagi perawat dalam memandirikan klien sesuai tingkat ketergantungannya, bukan menempatkan klien dalam posisi dependen. Karena menurut si Rem ini, self-care itu bukan proses intuisi, tetapi merupakan suatu perilaku yang bisa dipelajari. Uh, Lalu ada penerapan dalam keperawatan komunitas, yaitu penerapan model dalam keperawatan komunitas, yaitu perawat membantu membentuk perilaku baik bagi individu, keluarga, dan maupun kelompok dalam memelihara kehidupan, kesehatan, dan kesejahteraan. Jika self-care dibentuk yang efektif, maka hal tersebut akan membantu membentuk integritas struktur dan fungsi manusia dan erat kaitannya dengan perkembangan manusia. Selanjutnya ada contoh kasus yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kelompok mengambil salah satu contoh kasus untuk penerapan teori pada keperawatan komunitas, yaitu pada pasien DM. Klien dewasa dengan diabetes mellitus, menurut teori self-care OREM, dipandang sebagai individu yang memiliki kemampuan untuk merawat dirinya sendiri, untuk memenuhi kebutuhan hidup, memelihara kesehatan, dan mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu, perawat menurut teori self-care berperan sebagai pendukung atau pendidik bagi klien dewasa dengan diabetes mellitus terkontrol dan mengajak keluarga klien untuk berperan aktif dalam mempertahankan kemampuan optimalnya. Ketidakseimbangan baik secara fisik maupun mental yang dialami oleh klien dengan diabetes mellitus menurut OREM disebut dengan self-care deficit. Ya baik, terima kasih. Kelompok 2, selanjutnya kepada yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand terlebih dahulu. Ya, kepada Reski Indah dipersilahkan. Iya, terima kasih moderator. Saya izin bertanya kepada kelompok 2. Tadi kan kelompok memaparkan teori tentang OREM ya. Di sini saya bertanya, apakah ada yang terkait tentang kelebihan dan kekurangan dari teori OREM itu tersendiri? Terima kasih. Ya baik, terima kasih pada Reski Indah Syafutri. Selanjutnya kepada teman-teman yang ingin bertanya dipersilahkan. Ya baik, karena tidak ada yang bertanya lagi, kepada kelompok 3 dipersilahkan untuk share screen. Tadi Reski dari kelompok berapa ya? Izin Bu, dari kelompok 4 itu. Oke. Baik, untuk kelompok 3 dipersilahkan untuk share screen.
Ya baik, selanjutnya kelompok 3 akan membawakan materi Newman's Healthcare System Model. Bisa di next untuk anggota kelompoknya. Anggota kelompok 3 ada Dinda Cahyonugraha, Ai Indriani Rafika Pratiwi, Farisa Zakiatul Latifani, Fazwa Firdayanti, Fitri Nanda Ramadanti, Jihan Sartika, dan Novia Septianingsih. Selanjutnya saya serahkan kepada kelompok, dipersilahkan. Ya, jadi yang pertama ada konsep dasar teori Betty-Neumann, bisa di next. Ya, jadi konsep teori yang dijelaskan oleh Betty-Neumann ini menggambarkan sebagai suatu sistem. Nah, sistem model yang dimaksud ini bentuknya pendekatan yang holistik, sistem yang terbuka, yang diantaranya terdapat fungsi input dan output serta umpan balik. Model konsep yang dikemukakan oleh Betty-Neumann ini adalah model konsep healthcare system, yang dimana konsep ini memandang klien sebagai sistem yang terbuka, klien dan lingkungannya berada dalam interaksi yang dinamis. Sistem Neumann ini dibentuk dari individu, keluarga, kelompok, dan komunitas yang berinteraksi secara konstan dengan stresor di lingkungan secara dimensional. Next. Di sini ada 4 konsep sentral yang dijelaskan oleh model Betty-Neumann. Yang pertama ada manusia. Di sini dijelaskan bahwa manusia dipandang sebagai klien yang terus berinteraksi dengan lingkungannya secara terus-menerus. Klien yang dimaksud ini seperti individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Selain itu, klien juga dianggap sebagai individu yang holistik atau menyeluruh, terdiri dari fisiologis, psikologi, sosial budaya, dan faktor spiritual. Lalu ada kesehatan. Di sini kesehatan ini dikembangkan sebagai bentuk model kesejahteraan yang memiliki arti kesehatan yang dipandang dalam rentang sehat maupun rentang sehat sampai sakit yang sifatnya dinamis atau dapat berubah-ubah. Yang ketiga ada lingkungan. Di sini diartikan sebagai keseluruhan seluruh faktor yang dikategorikan sebagai faktor eksternal dan internal yang berinteraksi dengan sistem klien serta memberikan pengaruh terhadap sistem tersebut. Yang keempat ada keperawatan. Neumann ini menyatakan bahwa keperawatan adalah memperhatikan semua aspek manusia dan juga menggambarkan bahwa profesi yang unik yang memperhatikan semua variabel yang mempengaruhi respon individu terhadap stres. Next. Ya, selanjutnya di sini ada konsep teori Newman Healthcare System Model. Next. Nah, konsep yang pertama di sini ada tujuan ya. Dari model Newman System Model ini adalah untuk mencapai stabilitas sistem secara optimal. Apabila stabilitas tercapai, maka akan terjadi revitalisasi. Sebagai sistem terbuka, klien akan selalu berupaya untuk memperoleh, meningkatkan, dan mempertahankan keseimbangan di antara berbagai faktor, baik di dalam maupun di luar. Konsep utama yang terdapat pada Newman System Modelnya ada 7. Yang pertama ada stressor, yang kedua ada garis pertahanan dan perlawanan, yang ketiga ada tingkatan pencegahan, yang keempat 5 variabel sistem klien, yang kelima ada struktur dasar, keenam intervensi, dan 7 rekonstruksi. Bisa di next. Nah, untuk yang pertama ini stressor. Stressor ini adalah kekuatan lingkungan yang menghasilkan ketegangan dan berpotensial untuk menyebabkan sistem tidak stabil. Stres dan reaksi terhadap stres merupakan komponen dasar dari sistem terbuka. Newman mengklasifikasi stresor sebagai stresor intrapersonal, stresor interpersonal, dan sistem ekstrapersonal. Next. Selanjutnya ada garis pertahanan dan perlawanan. Yang pertama, garis pertahanan fleksibel, yaitu garis pertahanan terluas yang berperan memberikan respon awal atau perlindungan pada sistem dari stresor. Garis ini bisa menjauh atau mendekat pada garis pertahanan normal. Bila jarak antara garis pertahanan meningkat, maka tingkat proteksi pun meningkat. Oleh sebab itu, untuk mempertahankan keadaan stabil dari sistem klien, maka perlu melindungi garis pertahanan normal. Akan tetapi, kondisi ini bersifat dinamis dan dapat berubah dalam waktu relatif singkat. Di samping itu, hubungan dari berbagai variabel seperti fisiologi, psikologi, sosiokultur, perkembangan, dan spiritual
dapat mempengaruhi tingkat penggunaan garis pertahanan fleksibel terhadap berbagai reaksi akibat stresor. Yang kedua ada garis pertahanan normal, yaitu lingkaran utuh yang mencerminkan suatu keadaan stabil untuk individu sistem ataupun kondisi yang menyertai pengaturan karena adanya stresor. Selain itu, terdapat berbagai stresor yang dapat menginvasi garis pertahanan normal jika garis pertahanan fleksibelnya tidak dapat melindungi secara adekuat. Maka, sistem klien akan bereaksi dengan menampaknya ada gejala ketidakstabilan atau sakit dan akan mengurangi kemampuan sistem untuk mengatasi stresor tambahan. Garis pertahanan normal ini terbentuk dari beberapa variabel dan perilaku seperti pola coping individu, gaya hidup, dan tahap perkembangan. Pelebaran garis normal merefleksikan suatu peningkatan keadaan sehat bila garis pertahanan normal ini mengecil atau rusak, maka klien akan berada pada posisi sakit. Yang ketiga, ada garis pertahanan resistan. Merupakan serangkaian lingkaran putus-putus yang mengelilingi struktur dasar, yang artinya garis resisten ini melindungi struktur dasar dan akan teraktivasi jika ada invasi dari stresor lingkungan, yaitu melalui garis normal pertahanan. Lingkaran ini menyediakan sumber-sumber yang membantu klien mempertahankan diri melawan suatu stresor. Misalnya, mekanisme sistem imun tubuh, jika lines of resistance efektif dalam respon stresor tersebut, maka sistem dapat berkonstitusi, yaitu klien dapat menyusun sistem kembali. Jika tidak efektif, maka energi berkurang dan bisa timbul kematian. Jumlah pertahanan stresor ditentukan oleh interrelationship kelima variabel sistem klien. Dan yang terakhir ada garis perlawanan. Faktor perlindungan diaktifkan ketika stresor telah menembus garis pertahanan normal sehingga menimbulkan gejala reaksi. Yang ketiga ada tingkatan pencegahan. Yang pertama, pencegahan primer yang dilakukan sebelum sistem bereaksi terhadap stresor atau ketika stresor dicurigai atau diidentifikasi. Reaksi belum terjadi, tetapi tingkat resiko diketahui, yang meliputi upaya promosi kesehatan dan mempertahankan kesehatan. Yang kedua, ada pencegahan sekunder, yaitu berbagai tindakan yang dimulai setelah ada gejala dari stresor, mengurangi reaksi dan meningkatkan faktor-faktor resisten sehingga melindungi struktur dasar melalui tindakan-tindakan yang tepat sesuai gejala. Tujuannya yaitu untuk memperoleh kestabilan sistem secara optimal dan memelihara energi. Dan yang terakhir, ada pencegahan tersier, yaitu sistem ditangani dengan strategi-strategi pencegahan sekunder. Pencegahan tersier difokuskan untuk memperbaiki kembali ke arah stabilitas sistem klien secara optimal dengan tujuan untuk memperkuat resistansi terhadap stresor untuk mencegah reaksi timbul kembali sehingga dapat mempertahankan energi. Pencegahan tersier cenderung untuk kembali pada pencegahan primitif. Ya, konsep selanjutnya ini yang keempat ada 5 variabel sistem klien. Jadi, sistem klien itu kayak suatu pendekatan sistem yang terbuka dan dinamis terhadap klien yang dikembangkan untuk memberikan suatu kesatuan fokus definisi masalah keperawatan dan pemahaman dari interaksi klien dengan lingkungannya. Jadi, klien itu sebagai sistem bisa sebagai individu, keluarga, kelompok, komunitas, atau kumpulan agregat lainnya atau kelompok sosial tertentu serta dapat diterapkan oleh berbagai disiplin keilmuan. Sistem klien ini merupakan gabungan dari 5 variabel yang terus-menerus berkembang, yaitu ada fisiologikal, ada psikologikal, ada sosiokultural, ada developmental, dan spiritual. Nah, konsep yang kelima itu ada struktur dasar.
struktur dasar atau pusat inti itu adalah sumber dari 5 variabel yang ada pada klien atau sistem dan merupakan gambaran dari kehidupan dan kematian manusia di dalam konteks persimpangan yang saling berkaitan dan berinteraksi. Jadi faktor kelangsungan hidup dasar pada manusia itu berada di pusat inti. Hal itu juga termasuk di dalamnya bawaan atau genetik dan kekuatan serta kelemahan yang ada pada klien. Ini menurut Newman dan Pocket tahun 2000. Selanjutnya. Ya, baik. Selanjutnya intervensi. Intervensi merupakan tindakan-tindakan yang membantu untuk memperoleh, meningkatkan, dan memelihara sistem keseimbangan. Ada tiga jenis intervensi, yaitu yang pertama, intervensi bersifat promotif apabila terjadi gangguan pada garis pertahanan fleksibel, yaitu melalui pendidikan kesehatan dan demonstrasi keterampilan keperawatan dasar yang bisa dilakukan, baik di rumah maupun di komunitas dengan tujuan mempertahankan dan meningkatkan status kesehatan serta menyeimbangkan pertahanan normal. Yang kedua, ada intervensi bersifat preventif apabila terjadi gangguan pada garis pertahanan normal, dapat berupa deteksi awal masalah kesehatan seperti masalah tumbuh kembang anak dan balita. Bentar, ada lagi presentasi. Diam. Taruh aja. Dapat berupa deteksi awal masalah kesehatan seperti masalah tumbuh kembang anak dan balita, keluarga, dan lain-lain. Selain itu, juga dapat berupa pemberian kekebalan tubuh pada individu seperti imunisasi pada keluarga dan komunitas seperti melakukan konseling awal, pranikah, dan penkes. Dan yang ketiga, ada intervensi dengan pendekatan kuratif dan rehabilitatif, dilakukan apabila terjadi gangguan pada batas pertahanan resisten. Dapat berupa penerapan tindakan keperawatan yang membutuhkan profesionalisme perawat, seperti memberikan konseling kesehatan, melatih klien duduk atau berjalan, melakukan kerjasama lintas sektoral dalam menyelesaikan masalah kesehatan, dan melakukan rujukan keperawatan atau non-keperawatan. Selanjutnya, ya yang ketujuh ada rekonstruksi. Newman mendefinisikan konstruksi sebagai peningkatan energi yang terjadi berkaitan sebelum sakit. Rekonstitusi bisa memperluas normal line of defense ke tingkat sebelumnya, menstabilkan sistem klien pada tingkat yang lebih rendah, dan mengembalikan pada tingkat semula sebelum sakit. Yang termasuk rekonstitusi adalah faktor-faktor interpersonal, intrapersonal, ekstrapersonal, dan lingkungan yang berkaitan dengan variabel fisiologis, psikologis, sosiokultural, perkembangan, dan spiritual. Ya, selanjutnya kita akan membahas penerapan model teori Newman dalam lingkup keperawatan komunitas. Ya, yang pertama ini pengkajian. Yang dikaji ini pertama ini perumahan. Perumahan yang dihuni penduduk, bagaimana penerangannya, sirkulasi, kepadatan yang bisa menimbulkan stresor bagi penduduk. Lalu yang kedua ini pendidikan komunitas. Apakah ada sarana pendidikan yang dapat diakses oleh penduduk? Lalu keamanan dan keselamatan. Apakah keamanan dan keselamatan bisa dijamin di lingkungan tempat tinggal. Lalu politik dan kebijakan pemerintah terkait kesehatan. Apakah cukup menunjang sehingga memudahkan komunitas dalam mendapat pelayanan kesehatan. Lalu yang kelima ini pelayanan kesehatan yang tersedia. Ini bisa digunakan untuk melakukan deteksi dini dari adanya penyakit pada masyarakat. Lalu yang keenam ini sistem komunikasi. Sistem komunikasi ini digunakan untuk mengakses pengetahuan terkait kesehatan. Lalu sistem ekonomi ini secara keseluruhan apakah bisa bisa mengakses pelayanan kesehatan melalui pelayanan kesehatan yang tersedia. Lalu yang keenam ini sistem komunikasi. Sistem komunikasi ini digunakan untuk mengakses pengetahuan terkait kesehatan. Lalu sistem ekonomi ini secara keseluruhan apakah bisa mengakses pelayanan kesehatan melalui pelayanan kesehatan yang tersedia. Lalu yang keenam ini sistem komunikasi ini digunakan untuk mengakses pelayanan kesehatan melalui
tingkat ekonomi sosialnya. Lalu rekreasi. Apakah tersedia sarana rekreasi? Kapan saja dibuka? Biaya berapa? Lalu apakah bisa dijangkau oleh penduduk? Bisa di next. Ya, selanjutnya diagnosis. Diagnosis ini tuh ditegakkan berdasarkan tingkat rekreasi komunitas terhadap stresor yang ada, yang dirumuskan dalam 3 komponen. Komponen yang pertama ini P, problem atau masalah, lalu E, etiologi atau penyebab, S ini simptom atau manifestasi. Next. Selanjutnya ini ada perencanaan. Jadi untuk intervensi ini kita bisa pakai konsep yang pencegahan yang tadi sudah dibahas sebelumnya. Ada 3 pencegahan, ada pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Nah, kalau yang primer ini kan fokusnya untuk penguatan pertahanan tubuh dapat dilakukan dengan pemberian promosi tentang penerimaan kehidupan sebagai suatu cara untuk mencegah terjadinya frustasi. Contohnya tuh kayak adanya pemberian imunisasi, terus pemberian pendidikan kesehatan, ada olahraga, terus ada perubahan gaya hidup. Terus untuk yang pencegahan sekunder itu berfokus pada penguatan pertahanan dan sumber internal melalui penetapan prioritas dan rencana pengobatan pada gejala-gejala yang tampak. Itu seperti kayak melakukan tindakan perawatan yang untuk dapat mengurangi atau menghilangkan gejala penyakit serta reaksi tubuh lainnya karena adanya stresor. Terus yang ketiga, pencegahan tersier, itu perawat itu memberikan penguatan pertahanan tubuh terhadap stresor melalui pendidikan kesehatan dan pemeliharaan kesehatan untuk membantu mencegah terjadi masalah yang sama. Kalau yang tersier itu lebih ke pencegahan, pencegahan terhadap adanya kerusakan yang lebih lanjut dari komplikasi suatu penyakit. Nah, yang sebelah kanan ini ada contoh perencanaan keperawatan pada penyakit gangguan kardiovaskuler seperti kayak pemberian penkes tentang penyakit gangguan kardiovaskuler, terus ada demonstrasi bagaimana keterampilan cara menangani stres dan teknik relaksasi, terus ada screening atau deteksi dini tanda-tanda gangguan penyakit kardiovaskuler melalui pemeriksaan tekanan darah dan lain-lain. Bisa di next. Selanjutnya ada pelaksanaan. Perawat bertanggung jawab untuk melaksanakan tindakan yang telah direncanakan yang sifatnya bantuan untuk mengatasi masalah gangguan penyakit kardiovaskuler di komunitas. Lalu yang B ada mempertahankan kondisi yang seimbang dalam hal ini sehat melaksanakan peningkatan kesehatan. Kemudian ada mendidik komunitas tentang perilaku sehat untuk mencegah gangguan penyakit kardiovaskuler. Dan yang terakhir ada sebagai advokat komunitas yang sekaligus memfasilitasi terpenuhinya kebutuhan komunitas. Selanjutnya. Ya, yang terakhir ada evaluasi dan penilaian. Yang pertama ada menilai respon verbal dan nonverbal komunitas setelah dilakukan intervensi. Yang kedua ada mencatat adanya kasus baru yang dirujuk ke rumah sakit. Selanjutnya. Presentasi sudah selesai, saya serahkan ke moderator. Ya baik, terima kasih kelompok 3. Kepada teman-teman yang ingin bertanya kepada kelompok 3, bisa raise hand terlebih dahulu ya. Ya baik, dipersilakan kepada Salsabila Sania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin masuk. Apakah suara sudah terdengar jelas? Ya, terdengar jelas.
Ya, izin bertanya kepada kelompok tadi kan ada menjelaskan mengenai stresor ya. Yang ingin saya tanyakan bisa dijelaskan klasifikasi dari penjelasan stresor itu tadi kan ada 3 ya kalau nggak salah. Boleh dijelaskan menurut kelompok? Terima kasih. Ya baik, terima kasih kepada Salsabila Sania. Selanjutnya kepada Salsabila, dipersilakan. Ya izin masuk. Sebelumnya saya Salsabila ingin bertanya kepada kelompok fokus dari modul Neumann ini terhadap keperawatan itu mencakup apa? Sebelumnya terima kasih. Ya, baik. Terima kasih kepada Salsabila. Selanjutnya kepada teman-teman yang ingin bertanya kepada kelompok 1, 2, dan 3, dipersilahkan. Dan kepada anggota kelompok yang ingin menjawab pertanyaan, saya persilahkan. Ya, kepada Elsa Kumalasari, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya Zak Malasari dari kelompok 1. Izin menjawab pertanyaan dari Rizky Hairunisa tadi mengenai mengapa komponen seperti udara, cahaya, suara mempengaruhi kesehatan dalam teori Nightingale. Izin menjawab. Jadi yang pertama itu tadi ada komponen udara. Bayangkan kalau misalnya udara tercemar asap kendaraan, kan berpengaruh juga terhadap kesehatan kita, terutama paru-paru kita. Terus kalau misalnya air, kalau kita menggunakan air tercemar untuk dikonsumsi kan atau aktivitas kan itu kan bisa juga menyebabkan misalnya penyebab penyakit diare, DBD, kolera, maka perlunya kita menjaga kebersihan air. Lalu juga ada drainase yang efektif. Saluran pembuangan tidak lain kan hanyalah sebuah tempat sumber penyakit kalau misalnya tidak dijaga kebersihannya. Lalu misalnya cahaya, ini penting juga untuk kesehatan karena misal vitamin D kan berperan penting juga dalam pengaturan kalsium, misal menjaga kadar fosfor dalam tubuh. Lalu juga ada pengendalian kebisingan. Nah, itu juga berpengaruh pada kenyamanan pasien, misal saat pemulihan dari suatu penyakit seperti itu. Mod. Ya, baik. Terima kasih kepada Elsa Kumalasari. Ya, kepada Clarissa Putri Devira dipersilakan. Terima kasih moderator, izin menjawab pertanyaan dari Farda. Dalam slide PPT lingkungan psikologis, apa maksud dari rangsangan fisik dalam mencegah stres fisik? Contoh rangsangan fisik adalah suhu, gravitasi, cahaya, dan suara. Mendapatkan sinar matahari, makanan yang cukup, dan aktivitas yang dapat merangsang semua faktor untuk dapat mempertahankan emosi. Apa sudah terjawab, Farda? Sudah jawab. Larissa, terima kasih. Ya, baik. Kepada Vanessa Amalia dipersilakan. Ya, izin masuk moderator, izin menjawab pertanyaan dari Indah. Intinya itu Indah bertanya tentang apa saja kelebihan dan kekurangan dari teori ORM itu sendiri. Izin menjawab, kelebihan dari teori yang pertama ini ada kelebihan dari teori ORM. Teori ORM ini mendorong pasien untuk memunculkan potensinya yang terganggu karena kondisinya yang sakit. Perawat lebih memandirikan pasien untuk melakukan self-care atau pemenuhan kebutuhannya sendiri tanpa ketergantungan kepada orang lain. Perawat lebih memberikan motivasi kepada pasien sehingga pasien bisa lebih mandiri dan mengerti tentang pentingnya melakukan perawatan diri untuk mencapai kesehatan yang optimal. Eh, ini ada kekurangannya dari teori keperawatan RM ini adalah teori memandang bahwa kesehatan itu bersifat statis, padahal kesehatan individu itu lebih bersifat dinamis dan sering berubah. Pada teori ini juga terlihat menempatkan pasien dalam sistem mencakup kapasitas individu untuk gerakan fisik. Ketika seseorang sakit, maka kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, maka akan berkurang sehingga harus dibantu untuk pemenuhan tersebut. Tetapi dalam teori RM ini menekankan untuk individu melakukan pemenuhan kebutuhannya sendiri dengan tanpa ketergantungan terhadap orang lain sehingga membuat suplai pemenuhan kebutuhan pasien tidak optimal dan bisa menghambat penyembuhan pasien.
Apa sudah terjawab, Indah? Izin menjawab sudah. Ya baik, terima kasih. Selanjutnya masih ada dua pertanyaan yang belum terjawab. Pertanyaan dari Salsabila dan Syabil. Kepada kelompok 3 dipersilakan untuk menjawab. Kepada Novia Setianingsih dipersilakan. Baik, terima kasih Muat. Sebelumnya saya akan menjawab pertanyaan dari Salsabila. Eh, Model Neumann ini terhadap keperawatan seperti apa fokusnya? Yang model ini memiliki fokus yang unik pada kesehatan klien dalam kaitannya dengan stres lingkungan dan reaksi terhadap stres. Neumann berpendapat bahwa stresor merupakan kekuatan di lingkungan yang dapat mengubah kestabilan sistem. Pendekatan sistem terbuka Neumann terus berubah untuk mencapai stabilitas atau untuk mempertahankan kelangsungan hidup klien. Apakah sudah terjawab? Salsabila? Izin menjawab, terjawab Novia, terima kasih. Ya baik, kepada Novia Setianingsih yang sudah menjawab pertanyaan dari Salsabila. Selanjutnya masih ada pertanyaan dari Salsabila Sania Balkis. Kepada kelompok 3 dipersilakan untuk menjawab. Izin masuk, moderator. Ya baik, dipersilakan Fitriananda. Ya, saya Fitriananda izin menjawab pertanyaan dari Salsabila yang inti pertanyaannya itu bisa dijelaskan maksud dari ketiga stresor tersebut. Jadi jawabannya yang pertama itu ada stresor intrapersonal, yaitu stresor yang terjadi dalam diri individu atau keluarga dan berhubungan dengan lingkungan internal. Misalnya itu respon autoimun. Terus yang kedua itu ada stresor interpersonal, yaitu stresor yang terjadi pada satu individu atau keluarga atau lebih yang memiliki pengaruh pada sistem. Misalnya itu ekspektasi peran. Kemudian yang ketiga itu ada stresor ekstrapersonal. Stresor itu yang terjadi di luar lingkup sistem atau individu atau keluarga, tetapi lebih jauh jaraknya dari sistem pada stresor interpersonal. Misalnya itu kayak sosial politik atau keadaan finansial. Apakah sudah terjawab, Salsabila? Sudah terjawab, terima kasih. Ya baik, terima kasih kepada kelompok yang sudah menjawab pertanyaan. Selanjutnya, karena pertanyaan sudah selesai semua, sudah dijawab semua, kepada demikian presentasi dari kelompok 1, 2, dan 3. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang dimengerti. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada Ibu Puspita. Kepada Bu Puspita dipersilakan. Ya, oke ya. Kelompok sudah presentasikan tiga teori ini yang menjadi salah satu landasan ya pelaksanaan keperawatan komunitas ya. Jadi eh, Ibu harap sih kalian memahami ya. Kalau teori yang pertama nih, Nightingale ya. Tadi dia membahas tentang apa sih?
Ayo, yang lain kan tadi dengerin juga kan? Bahas tentang apa? Izin masuk Ibu. Ya, Teori Nightingale itu lebih memprioritaskan lingkungan sebagai aspek yang paling utama dalam proses penyembuhan pasien, Bu. oke. Ya. Jadi Nightingale bahas terkait dengan lingkungan. Nah, terus yang kedua tadi ada OREM ya. OREM tentang apa? Bahas tentang apa OREM? Izin jawab Ibu. Ya, OREM itu membahas tentang self-care Ibu. oke. Self-care ini juga self-care udah sering dibahas ya, karena kan fungsi atau rencana kita pada pasien itu sebenarnya adalah memandirikan pasien ya. Nah, memandirikannya dalam hal apa? Dalam hal perawatan diri ya. Nanti muncul apakah klien kita itu whole compensatory atau partial compensatory atau dia mandiri. Ya, kita menilainya dari kemampuan dirinya merawat ya atau melakukan perawatan diri ya. Kayak yang terakhir tadi Newman. Nah, Newman bahas tentang apa? Untuk teori Newman sendiri itu menggambarkan suatu sistem, Ibu. Contohnya itu kayak pendekatan yang holistik, terus sistem yang terbuka, yang ada fungsinya input, output, atau umpat balik gitu, Bu. Oke. Jadi Newman ini menggambarkan suatu komunitas ya, gitu ya. Itu adalah sebagai sebuah sistem. Jadi dia melihat eh, manusia ini ada sebuah sistem punya lingkaran-lingkaran pertahanan, mulai dari lingkaran fleksibel, lingkaran normal sampai lingkaran eh, basic ya, basic dari manusia itu sendiri ya sebagai sumber energi. Nah, kalau Newton melihat setiap lingkaran itu mungkin menghadapi stresor, ya, mungkin saja mengalami stresor. Nah, stresor ini macam-macam ya, bisa secara fisik, bisa secara apa namanya psikologis, bisa secara sosial juga ya. Nah, di situ juga dibahas ya. Oh, kalau misalnya ada stresor, ada beberapa prevensi yang bisa kita lakukan. Mulai dari primer, sekunder, tersier, seperti yang kita bahas sebelumnya. Ya, jadi kalau dilihat dari tiga konsep tadi, ya, nah konsep-konsep ini kita bisa kolaborasi ya untuk mencapai eh, landasan teori mana yang paling baik ya yang kita gunakan ketika di komunitas gitu ya. Jadi satu teori dengan teori yang lainnya itu saling melengkapi. Jadi temennya udah bahas ya, kalau lingkungan tuh penting, kalau air bersih penting, kalau eh, kondisi udara bersih penting ya, karena kan kebersihan itu pangkalnya kesehatan ya. Nah, dulu juga lahirnya teori Nightingale kan karena pengalamannya eh, Nightingale ya dalam merawat korban-korban perang di mana terbatas obat, terbatas apa namanya alat medis gitu. Tapi dengan dia mau menerapkan kebersihan ya itu kan yang utama ya, kebersihan lingkungan, ternyata banyak kok eh, apa korban perang yang survive, yang sehat gitu ya. Jadi itu ilmu yang paling awal ya muncul dari keperawatan gitu bahwa merawat itu ya yang utama adalah merawat lingkungannya. Tuh. Oke, saya rasa itu pembahasannya hari ini. Ingat kalau semua teori dan model itu pasti mencangkup empat hal ya. Yang pertama itulah adalah manusianya, kemudian kesehatan, kemudian lingkungan dan keperawatan. Jadi jabarkan dari keempat poin itu ya. Menurut eh,
Nightingale apa itu manusia ya, karena setiap orang, setiap teori itu mendefinisikan manusia beda-beda, ya mendefinisikan lingkungan beda-beda, sehingga nanti penekanannya juga beda-beda, ya. Oke, ada pertanyaan untuk 3 teori yang kita bahas hari ini? Cukup? Nah, nanti kalian bisa ya, eh, ketika misalnya, Bu, saya mau pengkajian dengan teorinya Orem ya, dicampur dengan Nightingale bisa. Bu, nanti saya tindakannya landasannya mau menggunakan teori Betty Newman ya dalam melaksanakan intervensi-intervensi pencegahan bisa ya. Jadi kalian bisa memanfaatkan teori-teori tersebut ya sebagai faktor pelaksanaan di atau faktor nursing proses di keperawatan komunitas ya. Gitu. Oke, ada lagi? Udah cukup? Ya, Ibu, mungkin cukup, Ibu. Oke ya. Kalau sudah, eh, berarti udah cukup ya diskusi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu izin SS terlebih dahulu ya, Ibu. Oke. Ya, slide 1. Ada yang nggak masuk hari ini? Masuk semua, Ibu. Oke. Ya, slide 2. Ya, baik, Ibu. Sudah selesai, Ibu. Oke, Ibu lanjut Ya, ya. terima kasih, Ibu.